Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Dan kembali lagi sama aku Natasha. Jadi buat video kali ini aku akan ngebahas salah satu bangunan terangker ataupun terseram yang ada di negara Korea. Kalau di Indonesia kita punya Menara Saidah. Mungkin aku akan bahas di next ya, Menara Saidah ini. Jadi buat kalian yang mau tahu bangunan apa sih dan kisah horor apa yang ada di balik bangunan ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi yang akan aku ceritakan kali ini adalah bangunan Rumah Sakit Jiwa Gonjiam yang ada di Korea. Rumah Sakit Jiwa Gonjiam ini berada di bukit kota Gwanglu, tepatnya di provinsi Gyeonggi-do, yang juga dikenal sebagai Gonjiam Psychiatric Hospital. Yang pada saat beroperasi ini dikenal dengan reputasi ataupun pelayanan yang sangat baik pada masanya. Rumah sakit Gonjiam ini sendiri itu berada di sekitar pemukiman penduduk. Jadi penduduk-penduduk yang mau berobat ke sana itu sangat mudah untuk mengakses rumah sakit ini. Rumah sakit ini beroperasi pada pertengahan tahun 1950-an dan di sana tidak hanya pasien-pasien yang menderita gangguan jiwa saja yang dirawat di sana, tapi juga ada tentara-tentara yang depresi akibat dari peperangan yang juga dirawat di rumah sakit Gonjiam ini. Tapi sekarang rumah sakit Gonjiam ini sudah tidak beroperasi lagi karena dia udah lama nggak beroperasi, berpuluh-puluh tahun. Rumah sakit Gonjiam ini juga terkesan ataupun terlihat angker karena bangunan yang sudah tua, dipenuhi dengan juga tanaman-tanaman yang rimbun yang menambah kesan angkernya makin terasa. Katanya seperti itu. Padahal di awal rumah sakit Gonjiam ini kan rumah sakit mewah ya, rumah sakit yang bagus dengan pelayanan yang baik dan reputasinya juga sangat-sangat terkenal baik. Tapi sekarang justru berubah menjadi rumah sakit yang terkenal karena keangkerannya, keseremannya, yang juga ini nih didapat dari kesaksian orang-orang yang pernah berkunjung di sana, katanya kayak gitu. Bahkan nih CNN pernah mengatakan ataupun memasukkan Rumah Sakit Jiwa Gonjiam ini ke daftar 7 tempat terangker yang ada di dunia. CNN loh, kelasnya bukan yang kaleng-kaleng kan. Jadi nggak mungkin dong CNN memasukkan Gonjiam ini menjadi bangunan terangker juga di dunia kalau nggak bener-bener angker ya kan. Nah, kesan angker yang didapatkan dari Rumah Sakit Jiwa ini tidak hanya bisa dilihat dari luar, tapi juga dari dalam. Seperti ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa ketika mereka masuk ke dalam, mereka melihat cermin-cermin yang usang masih bergantungan, ada banyak sampah yang tercampur dengan minyak dan air, cat-cat yang sudah mulai terkelupas, buku yang masih terbuka dalam keadaan setengah dibaca gitu loh, dan ada juga noda-noda di dinding yang ya udah gimana sih, bangunan lama puluhan tahun gak pernah dimasukin lagi sama orang, jadi wajar dong ya kan. Terus ada juga nih katanya kafetaria yang ada di rumah sakit ini sudah dalam kondisi yang setengah hancur. Kayak gimana ya, kita masuk ke dalam bangunan yang udah lama banget dikosongin, pasti kan juga itu pemandangan yang wajar gak sih? Orang udah gak ada yang ngurus, gak ada juga yang perbaiki, orang bangunannya juga udah nggak dipakai lagi ya kan. Nah pasti kalian bingung kan, kok bisa sih ada kabar nih rumah sakit yang punya reputasi bagus sekarang malah dikenal sebagai rumah sakit ataupun bangunan terangker yang ada di dunia. Itu gimana ceritanya ya kan. Jadi semua ini bermula dari kabar ataupun desas-desus yang ada di sana yang mengatakan bahwa banyak sekali pasien-pasien di Rumah Sakit Jiwa Gonjiam ini yang meninggal secara misterius. Awalnya mereka itu meninggal kayak satu persatu gitu, tapi pada tahun berapa gitu ya, aku juga lupa, itu semua pasien dan perawat yang ada di sana meninggal secara serentak. Jadi meninggalnya tuh barengan, dan akibat penyebab dari mereka meninggal pun itu tidak diketahui sampai sekarang. Ada yang bilang mereka meninggal semua karena limbah beracun, ada juga yang mengatakan bahwa dokter-dokter di sana yang malpraktek ataupun melakukan eksperimen kepada pasien-pasien yang ada di sana. Ada juga yang mengatakan bahwa semua pasien di sana meninggal dunia akibat disiksa oleh perawat-perawat yang ada di sana.
Tapi kalian pasti bingung dong, terus keluarga pasien yang dirawat di sana apa nggak nuntut, apa nggak bertanya tentang kematian keluarganya, ya kan? Nah ini juga aneh nih, karena kenyataannya seluruh keluarga dari pasien-pasien di sana tidak ada satupun yang mempertanyakan apa penyebab dari kematian dari keluarganya yang dirawat di sana. Tidak ada satupun yang ingin menuntut rumah sakit Gonjiam ini atau melakukan sesuatu untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi oleh seluruh pasien dan perawat yang ada di sana. Rumah sakit Gonjiam ini pada tahun 1955 ini berhenti beroperasi, dan pada tahun 1996 katanya pemilik ataupun direktur dari rumah sakit Gonjiam ini melarikan diri ke Amerika karena ada penyidik yang ingin melakukan penyelidikan tentang kematian-kematian yang terjadi kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit Gonjiam ini. Karena saking panik ini, direkturnya takut banget ditanya-tanya ini itu sama penyidik, direkturnya ini pun melarikan diri tanpa membawa apa-apa. Jadi ya udah barang-barangnya ditinggal di kantornya, buku-buku dan semua peralatan ataupun perlengkapan yang dia punya ditinggalin gitu aja di kantornya. Lanjut nih ya, di tahun 2011 akhirnya rumah sakit Gonjiam ini ditutup secara permanen karena disuruh nih di atas permintaan dari keluarga pemilik dari rumah sakit ini. Gak ada yang menurusin rumah sakitnya, jadi akhirnya rumah sakitnya ditutup aja nih sama pemerintah di sana. Saking nih ya, kisah keangkeran rumah sakit Gonjiam ini udah nyebar kemana-mana, rumah sakit Gonjiam ini pun dijadikan wahana uji nyali oleh beberapa orang yang penasaran dengan kisah ataupun keangkeran yang ada di dalamnya. Walaupun rumah sakit Gonjiam itu di pagernya itu sudah dipasangin kayak palang gede banget, dilarang masuk untuk siapapun karena kan itu jatuhnya kayak bangunan perseorangan gitu kan, jadi nggak boleh gitu loh kalau masukin bangunan yang punya perseorangan, jatuhnya kayak melanggar hukum. Dan udah dipasangin CCTV juga di sana untuk mengawasi siapa nih masih orang-orang yang nakal dan nekat masuk ke sana. Dan gak cuman CCTV ataupun palang doang, rumah sakit Gonjiam ini juga dipasangi pagar besi yang sangat tinggi dan dipenuhi dengan kawat-kawat yang tajam-tajam gitu loh. Jadi kan mulai kayak menghalangi orang-orang untuk masuk. Dan CCTV di sana itu bukan cuma pajangan doang ya, benar-benar aktif dan ada orang yang mengawasinya. Udah nih, walaupun udah dianuin semuanya, dipersiapkan sedemikian rupa, tetap aja rasa penasaran orang-orang tuh mengalahkan rintangan untuk masuk ke sana gitu loh. Karena terbukti dengan masih adanya 1.000 turis ataupun orang lokal per tahunnya yang mencoba untuk memasuki rumah sakit Gonjiam untuk merasakan rasanya atau adrenalinnya uji nyali di sana gitu loh. Tapi kan di sana ada CCTV kan. Nah, buat orang-orang yang masuk ke sana dan tertangkap CCTV, maka langsung datang nih polisi untuk nangkap orang yang nekat masuk ke rumah sakit Gonjiam ini. Ditangkap udah sama polisi. Nakal banget gitu kan, melanggar peraturan gitu loh. Emang kalian pikir CCTV ini cuma ece-ece? Akhirnya ditangkap beneran sama polisi. Tapi kalian penasaran kan pasti, apa sih sebenarnya yang dirasain orang-orang yang uji nyali di sana? Apa bener ada penampakannya dan segala macam. Nah, menurut orang-orang yang sudah pernah masuk ke rumah sakit Gonjiam ini, mereka mengatakan bahwa mereka melihat penampakan yang kayak seliweran kayak gitu. Ada juga orang yang mengatakan mendengar suara tangisan laki-laki, perempuan, rintihan minta tolong, dan mereka percaya bahwa orang-orang yang menangis dan teriak minta tolong itu merupakan pasien-pasien di sana yang meninggal akibat dibantai berjamaah itu, ya kan? Terus ada nih seseorang juga yang bersaksi bahwa ketika mereka sedang mencoba menguji nyalinya ke dalam rumah sakit Gonjiam ini, mereka beristirahat sebentar nih di kamar 212. Tapi rencananya mau istirahat sebentar kayak 10 menitan gitu, mereka malah mendapatkan pemandangan yang menyeramkan atau bahkan benar-benar diuji banget nyalinya mereka ini sama sesuatu yang ada di sana. Karena beberapa menit setelah mereka beristirahat di kamar itu, pintu kamar itu pun terbuka pelan-pelan, jadi kayak nyet kayak gitu. Dan ketika mereka ngedenger itu, mereka kayak terpaku dan beku gitu, badannya nggak bisa gerak sama sekali. Dan nggak cuman itu aja, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang datang dari arah pintu itu. Dan dari
cahaya itu muncullah sesosok makhluk seperti bertubuh kayak manusia tapi besar banget kayak gitu, dan memiliki mata merah dan sangat-sangat menyeramkan. Ketika mereka melihat itu, mereka masih nggak bisa gerak kemana-mana, diem aja ya kan. Dan akhirnya pun mereka kabur lari ketakutan gara-gara ngelihat penampakan itu. Ya gimana nggak takut ya, maksudnya kalian tuh kan rencananya kesana mau uji nyali, jadi kalau seandainya tiba-tiba mendapatkan hal-hal kayak gitu, bukannya itu yang kalian inginkan gak sih? Tapi takut juga, tapi sok-sokan mau masuk ke situ, gemes banget. Saking seremnya pengalaman orang-orang yang ada di sana dan orang percaya dengan kehororan yang ada di rumah sakit Gonjiam ini, akhirnya ada nih ya kan yang membuat film yang terinspirasi dari rumah sakit Gonjiam ini. Nama filmnya itu Gonjiam Haunted Asylum, yang dikabarkan menjadi film kedua terseram yang ada di seluruh Korea. Bahkan katanya mau dibuatin sequel versi Hollywoodnya gitu loh. Jadi buat yang penasaran boleh ditonton filmnya, biar kalian juga merasakan adrenalin gimana nih kira-kira rumah sakit Gonjiam ini kalau dijadiin wisata uji nyali ya kan. Tapi dari semua kabar-kabar ataupun isu-isu yang mengatakan kehororan Gonjiam inilah, ngelihat penampakan inilah, bangunannya kayak gini lah, ada nih sebuah berita yang dapat dikategorikan sebagai fakta juga, yang mengatakan bahwa rumor yang beredar selama ini tentang Gonjiam itu hanyalah sekedar rumor belaka. Jadi itu tuh bukan fakta gitu loh, kayak cuman sekedar omongan-omongan orang aja katanya. Karena alasan rumah sakit Gonjiam ini ditutup bukan karena ada orang yang pasien-pasien yang meninggal massal ataupun alasan-alasan lainnya. Alasannya adalah karena saat itu pemerintah menerapkan sistem tentang perlindungan pasokan air dan meminta rumah sakit Gonjiam ini untuk menyediakan kayak tempat penampungan limbah gitu loh, jadi airnya tetap bersih kan. Karena budget untuk membangun itu sangat besar, makanya rumah sakit Gonjiam ini ditutup gitu katanya. Tapi yang untuk mengenai orang-orang yang di dalam sana dan pasien-pasiennya itu meninggal massal secara misterius itu beneran ya? Dan menurut kalian gimana sih? Kan nggak mungkin banget kan kalau misalnya memang itu tuh rumor. Masa CNN memasukkan Gonjiam sebagai salah satu bangunan terangker di dunia? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, berita tentang horornya dan seremnya Gonjiam ini juga rame banget nih diceritain sama orang-orang yang pernah uji nyali di sana, di suatu forum kayak misteri forum galeri gitu loh, yang nyeritain lah misalnya, oh aku pernah kesana nih dan aku ngelihat penampakan ini, aku kesana terus aku ngedengerin suara-suara ini. Rame lah mulai forum itu dan ngebuat makin yakin lah orang-orang bahwa misteri dan kesereman dari Gonjiam ini benar adanya. Tapi dari semua itu, akhirnya nih pada 28 Mei 2011 kemarin, rumah sakit Gonjiam ini pun resmi dirobohkan dan tidak ada lagi tuh bangunan rumah sakit Gonjiam ini. Segitu aja sih sebenarnya ceritanya, dan aku dapat informasinya juga dari segitu aja gitu kan. Ngomong aja udah belibet banget nih ya, mohon maaf. Menurut kalian gimana sih? Apa kalian percaya bahwa rumah sakit Gonjiam ini sangat angker dan benar-benar ada penampakan yang seperti orang-orang ceritakan dan suara-suara yang mengganggu dan menyeramkan itu? Menurut kalian gimana? Tapi kalau aku pribadi sih dibilang percaya juga enggak, dibilang nggak percaya juga enggak. Kayak mungkin aja nggak sih, karena kan itu rumah sakit udah puluhan tahun kosong, terus pasien di sana meninggal dunia secara misterius. Terus juga CNN masukin bangunan Gonjiam ini sebagai salah satu bangunan terangker di dunia, ya kan? Kayak mendukung gitu loh. Menurut kalian gimana? Dan aku janganlah sampai ya mau uji nyali ke tempat kayak gitu. Kalau kalian berani nggak sih uji nyali kayak gitu? Sebenarnya penasaran sih, cuman kayak lebih nggak usah nggak sih menyehatkan jantung aja, olahraga jantungnya yang lain aja, nggak usah ngelihat setan ya kan. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen di bawah ide-ide tentang hantu-hantu ataupun bangunan-bangunan angker di dunia mana lagi nih yang harus aku bahas selanjutnya. Subscribe channel aku. Yang udah nonton tapi nggak subscribe, ayo di subscribe ya. Nyalain tombol notifikasinya supaya kalian juga nggak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Dan terima kasih yang udah menonton sampai habis. Semoga suka terus ya sama videonya. Dadah, assalamualaikum.